selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami dapat melalui malam yang panjang. Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami dalam tidur kami, dan Tuhan membangunkan kami kembali di pagi hari ini untuk kami boleh mengucap syukur kepadamu dan kami boleh melanjutkan setiap aktivitas kami. Biarlah seluruh jalan kami hanya kami sampaikan kepada Tuhan saja. Tuhanlah yang berkarya dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, di akhir pekan ini, hari Sabtu, tanggal 7 Februari tahun 2026, yang menjadi renungan buat kita semua, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bahasa Batak Toba dikatakan, alai di bagasan ibana namura mata pordo artanamion, asa debata napuna hagugo nasumurungi unang hami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, jika ada dua buah jenis bejana diletakkan di hadapan kita, yang satu itu terbuat dari keramik dengan kualitas tinggi, lalu dengan ukiran-ukiran yang sangat indah dan sangat mewah. Dan yang satu lagi justru itu terbuat hanya dari tanah liat tanpa ukiran, dan bentuknya biasa saja, hanya warna tanah saja. Maka jika kita disuruh memilih, saudara-saudara, manakah yang akan kita pilih? Tentu jawaban kita sama. Justru kita akan memilih bejana dengan kualitas dan tampilan yang lebih baik dan yang lebih memikat. Itu wajar. Pasti kita akan memilih yang paling indah, yang paling cantik, yang paling memikat. Namun firman Tuhan dalam nas ini mengatakan bahwa Tuhan itu bekerja justru melalui bejana tanah liat. Karena bejana itu mudah retak. Gambaran bejana ini berarti bahwa sebagai orang percaya, kita tidaklah sempurna, saudara-saudara. Saya, Bapak Ibu, kita semua ini tidak sempurna. Kita memiliki banyak kekurangan, kita memiliki banyak kelemahan, dan tidak kita pungkiri bahwa kita ini adalah manusia yang sangat rapuh. Sekarang coba kita bayangkan sebuah guci dengan lampu di dalamnya dan tutup di atasnya. Meskipun dapat diisi dengan cahaya, saudara-saudara, tidak ada orang yang akan dapat melihat cahaya itu di dalam guci tersebut. Tak ada. Lain halnya jika guci itu retak, cahayanya pasti akan bersinar melalui celah-celah retaknya, sehingga orang-orang pasti akan dapat melihat cahaya tersebut. Nah, dalam cara yang sama jugalah Tuhan bekerja melalui ketidaksempurnaan kita, sehingga ketika orang melihat kita dan melihat hal-hal yang menakjubkan yang terjadi, mereka tahu itu pasti karena Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kita. Pasti. Saudara-saudaraku, kemuliaan Allah yang memancar dari Injil adalah suatu harta yang sangat indah. Harta itu dipercayakan kepada bejana tanah liat, dan nilai harta itu tidak dilihat dari bejananya. Demikian pula lah kuasa Injil tidak tergantung pada ciri-ciri pribadi dari mereka yang memberitakannya, saudara-saudara. Ini membuktikan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah melalui pekerjaan Roh. Di mana ada keberhasilan,
Segala pujian itu harus diberikan kepada Allah saja. Segala kemuliaan, hormat itu harus diberikan hanya kepada Allah saja. Karena hanya Allah lah yang patut menerima segala pujian dan segala hormat dari kita. Maka hamba-hamba Tuhan yang sejati mungkin hanyalah bejana tanah liat yang rapuh. Tapi mereka bukan orang yang konyol yang memanfaatkan pelayanannya demi kemuliaan mereka sendiri. Tidak. Jika ada hamba Tuhan yang memanfaatkan pelayanannya demi kemuliaannya sendiri, lebih baik bertobat. Ya, bertobatlah. Karena mereka pasti akan puas, kita pasti akan puas dengan membiarkan Allah membuktikan kuasanya di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kekurangan kita. Karena dengan demikianlah orang-orang akan memberikan pujian, memberikan kemuliaan pada Tuhan saja, bukan pada hamba. Maka dari itu saudara-saudaraku terkasih, ini harus menjadi pegangan bagi kita bahwa Allah memilih yang lemah dan yang bodoh dengan sengaja sehingga hal-hal fana tidak memiliki kemuliaan di dalam hadirat. Karena itu tetaplah rendahkan hati kita saat Tuhan memakai kita menjadi alat. Tetaplah bersandar dan tetaplah berharap hanya kepada Tuhan dan merendahkan hati kita di saat Tuhan masih berkenan memakai kita menjadi alatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami terima, meneguhkan iman percaya kami untuk kami dapat berjalan, bekerja, melakukan setiap aktivitas kami. Biarlah melalui setiap pelayanan dan karya kami, Tuhanlah yang menjadi, yang dipermuliakan. Pujian dan segala hormat itu hanya kepada Tuhan saja, bukan milik kami. Bapa kami yang baik, kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bila kami bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.